Kemudian yang membuat saya lebih miris lagi adalah dari sekumpulan TKI yang dipulangkan itu, 5 perempuan pulang dalam keadaan hamil. Entah siapa yang menghamili 5 WNI itu, tetapi asumsi saya adalah mereka dari pihak perusahaan di Myanmar. Ini TKI-nya ya, ini WNI ya, sampai berpelukan dia, saking bahagianya berhasil dipulangkan. Allah. Pelukan dari pejabat Indonesia memang sangat diperlukan oleh rakyat kecil seperti pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya. Ayolah Partai Buruh, Aliansi Buruh, Said Iqbal, ayolah turun ke jalan, tuntut pemerintah Myanmar, berdemolah di depan kedutaan Myanmar, tuntut pemerintahnya untuk mengusut tindak kejahatan ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pemerintah kemarin telah berhasil memulangkan 554 WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Ya, berita kali ini membuat saya miris dan sedikit menyesakkan dada. Bukan sedikit lagi ya, tapi memang menyesakkan dada saya mendengar informasi perlakuan atau penyiksaan yang dialami WNI di Myanmar. Mereka mengalami penyiksaan di sana seperti dipukul, kemudian disetrum pakai listrik, dan yang parah lagi diancam akan diambil organ tubuhnya kalau sampai mereka bekerja tidak sampai target. Kemudian yang membuat saya lebih miris lagi adalah dari sekumpulan TKI yang dipulangkan itu, 5 perempuan pulang dalam keadaan hamil. Entah siapa yang menghamili 5 WNI itu, tetapi asumsi saya adalah yang menghamili adalah mereka dari pihak perusahaan di Myanmar. Miris sekali. Niat hati pergi ke Myanmar ingin bekerja, menghasilkan duit, membantu perekonomian keluarga, tetapi yang mereka dapatkan adalah penyiksaan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton videonya. Ini di bandara ya. Ini Menteri Luar Negeri yang pakai kacamata nih. Ini TKI-nya ya, ini WNI ya, sampai berpelukan dia, saking bahagianya berhasil dipulangkan. Allah. Pelukan dari pejabat Indonesia memang sangat diperlukan oleh rakyat kecil seperti ini. Sampai menangis ya mereka ya. Ya, nampak sekali ya dari cara WNI berpelukan kepada Menteri Luar Negeri dan pejabat di sebelahnya itu menandakan bahwa betapa bahagianya karena mereka berhasil dipulangkan dan saat ini menginjak tanah Indonesia lagi setelah kemarin mereka disiksa dan diancam
di Myanmar. Ya. Sangat erat pelukannya sambil menangis memeluk erat Menteri Luar Negeri. Betapa dia bahagianya ya. Betapa mereka bahagianya setelah mereka mendapatkan intimidasi dan penyiksaan di negara orang. Ya Allah, pasti berat sekali hidup yang mereka jalani di Myanmar. Oke, kita tonton video selanjutnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sebanyak 554 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi online scam, dikeluarkan dari wilayah mewah di Myanmar. Mereka dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pemulangan 554 WNI korban TPPO sektor online scam dari Myanmar dilakukan di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah tiba di tanah air, para WNI akan menjalani asesmen untuk mengetahui modus kejahatan ini. Mereka telah mendapatkan kekerasan dan juga intimidasi saat bekerja di Myanmar. Markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik, seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sementara itu, dua korban TPPO meminta agar masyarakat waspada bila ada lowongan kerja di luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Selain itu, masyarakat jangan sampai tertipu dengan informasi mengenai pekerjaan di media sosial. Jangan asal tahu untuk berpesan kepada berteman di dunia sosial media, karena salah satunya ya kami korban dari sosial media yang untuk di perekrutan kerja yang tidak jelas itu, Pak. Kalau mau berangkat ke bekerja di luar negeri, benar-benar dipastikan agennya. Jadi jangan seperti kita ini kena korban penipuan. Terbaik untuk Menteri Luar Negeri, untuk Menteri P2MI dan Menteri siapa lagi tadi itu saya agak lupa. Terbaik telah berhasil memulangkan 554 WNI yang disiksa di Myanmar ya. Dan yang membuat saya penasaran dan bertanya-tanya ya, bagaimana pihak pemerintah Myanmar melihat kejahatan yang terjadi di negaranya. Tidak mungkin dong tinggal diam, dan tidak mungkin juga pemerintah atau pihak penguasa Myanmar tidak tahu akan hal ini. Tidak tahu bahwa di negaranya itu ada tindak kejahatan yang mana kejahatan itu dialamatkan kepada warga asing yang bekerja di sana, kejahatan dalam bentuk kekerasan, penyiksaan, dan intimidasi. Tidak mungkin pihak pemerintah Myanmar tidak tahu akan hal ini. Dan bagaimana tindakan mereka terhadap kasus ini ya. Saya cari-cari informasinya di sosial media, di Google, tidak nampak tuh ya. Saya ingin tahu bagaimana tindakan konkret dari pemerintah Myanmar melihat kasus ini. Menangani tindak kejahatan ini yang dilakukan oleh warganya di negaranya sendiri. Saya yakin kalau ini terjadi di Indonesia, penyiksaan ini terjadi di Indonesia, pasti pemerintah ya, pemerintah Indonesia, penguasa Indonesia akan menindak tindak kejahatan ini. Ya kan begitu. Dan ini saya penasaran pihak Myanmar seperti apa melihat kasus ini. Saya yakin mereka tahu. Dari sekumpulan para pejabat atau orang penting tadi yang datang ke bandara menerima kedatangan para WNI dari Myanmar yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, saya tidak nampak tuh ketua partai buruh yaitu Said Iqbal ada di sana. Ya tidak mungkin ya, karena dia seorang ketua partai, bukan dari orang-orang pemerintah di instansi-instansi terkait.
Dan saya di internet, di sosial media, terutama di YouTube, tidak menjumpai tuh suara lantang dari Partai Buruh Said Iqbal terhadap kasus ini. Yang mana warga kita disiksa di Myanmar. Dan tidak ada tuh suara dari Partai Buruh, aliansi buruh, turun ke jalan, berdemo di depan kedutaan besar Myanmar, menuntut keadilan, yang mana warga kita disiksa di Myanmar, menuntut tindakan konkret dari pemerintah Myanmar terhadap kasus ini. Tidak ada tuh suara lantang seperti itu dari Partai Buruh, dari aliansi buruh. Tidak ada demo-demo. Seolah-olah kasus penyiksaan ini tidak begitu penting bagi mereka. Ayolah Partai Buruh, aliansi buruh, Said Iqbal, ayolah turun ke jalan. Tuntut pemerintah Myanmar, berdemolah di depan kedutaan Myanmar, tuntut pemerintahnya untuk mengusut tindak kejahatan ini, untuk membereskan tindak kejahatan ini yang dilakukan oleh warganya, yang terjadi di negaranya, menyiksa warga negara Indonesia, sampai diancam akan diambil organ tubuhnya. Ayolah, aliansi buruh, kalau Anda betul-betul peduli kepada warga kita di luar negara yang bekerja mencari rezeki, kemudian yang mereka dapat hanyalah penyiksaan. Ayo, suarakan dengan lantang aspirasi Anda. Tuntut pemerintah Myanmar untuk mengadili pelaku tindak kejahatan yang ada di negaranya. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Pada intinya saya sangat prihatin, saya sangat bersimpati kepada para korban, kepada para WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar, yang mengalami intimidasi dan penyiksaan di sana. Kemudian tadi ada 5 TKI perempuan yang hamil. Saya sangat bersimpati kepada mereka, dan ini adalah cerminan bahwa betapa beratnya hidup ya. Betapa beratnya hidup. Dan memang selayaknya pemerintah bertanggung jawab atas apa yang dialami mereka dengan cara memulangkan mereka, membebaskan mereka dari penyiksaan di Myanmar ya, menjadi tawanan hidup di sana. Ini sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelindungan kepada mereka. Lagi pula mereka juga tidak akan pergi ke sana apabila mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang layak di negara sendiri, di negara kita tercinta ini. Dan mudah-mudahan janji presiden, janji wakil presiden ketika berkampanye akan membuka lowongan kerja sebanyak 19 juta lapangan kerja, semoga segera terlaksana agar lapangan kerja yang diciptakan itu dapat menyerap warga negara Indonesia yang masih menganggur, agar tidak lagi kerja di luar negara sebagai tujuannya, dan tidak ada lagi korban-korban perdagangan orang, tidak ada lagi WNI yang disiksa di luar negara yang menjadi korban penipuan. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.